Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjawab wawancara panitia pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024. Berikut beberapa contoh pertanyaannya. Sebelum menuju ke pertanyaan, kita baca terlebih dahulu apa saja kisi-kisi yang sudah dicantumkan oleh KKPU atau kepanjangan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 534 tahun 2022. Adapun kisi-kisinya ada 4. Yang pertama, pengetahuan seputar kepemiluan. Yang kedua, komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas. Yang ketiga, rekam jejak calon PPK dan PPS. Yang keempat, klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat. Nah, untuk yang keempat ini biasanya yang memberikan itu kepala desa, sekretaris desa, maupun orang-orang tokoh masyarakat di desa. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, apa visi Anda jika terpilih menjadi panitia pemungutan suara PPS pada pemilu tahun 2024? Contoh jawabannya, menjadi anggota PPS penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Pertanyaan selanjutnya, apa misi Anda jika terpilih menjadi panitia pemungutan suara pada pemilu 2024? Adapun contoh jawabannya, yang pertama, meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Yang kedua, menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas dan wewenang dari anggota PPS? Sebutkan beberapa di antaranya. Jawabannya, mohon maaf ya di sini hujan jadi ada suara gemericik air dan sambaran-sambaran geledek. Adapun contoh jawabannya, wewenang anggota PPS salah satunya adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Sementara tugas dari PPS adalah melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikan kepada KPU kabupaten atau kota melalui DPK. DPS ini artinya daftar pemilih sementara, sedangkan DPT adalah daftar pemilih tetap. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawabannya, berdasarkan pasal 344 UU nomor 7 tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Pertanyaan berikutnya, ada berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal Anda? Sebutkan perkiraan jumlah pemilih tetap di desa Anda. Bisa ditanyakan kepada sekretaris desa atau kepala desa atau juga bisa dicari di Google. Apa yang Anda ketahui tentang posisi PPS? Jawabannya, menurut apa yang sudah saya pelajari, PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2. Maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Contoh jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024. Pertanyaan berikutnya, kenapa kami harus memilih Anda untuk posisi PPS pemilu 2024 ini? Jawabannya, yang pertama, jangan merendahkan diri kalian atau meninggikan diri kalian dengan orang lain. Yang kedua, jelaskan bagaimana Anda akan memberikan manfaat kepada posisi tersebut. Yang ketiga, berikan contoh pengalaman pemilu atau organisasi yang pernah dijalani sebelumnya. Yang keempat, tunjukkan antusias Anda untuk bekerja di posisi PPS pemilu tahun 2024 tersebut. Pertanyaan berikutnya,
Apa yang akan Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu tahun 2024? Contoh jawabannya, saya akan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan PKPU pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan berikutnya, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Jawabannya, berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini, serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Pertanyaan berikutnya, berapa total desa di wilayah domisili Anda? Sebutkan setidaknya 10 nama desa. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja seperti ada rapat KPU dan PPK juga PPS saat bersamaan? Contoh jawabannya, saya siap dibutuhkan kapan saja dan juga siap bekerja sama demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pemilu tahun 2024. Pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Anda, ini salah ketik ya, apa motivasi Anda jika terpilih menjadi panitia pemungutan suara PPS pada pemilu tahun 2024? Contoh jawabannya, motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan jalannya pemilu umum di desa, sebutkan nama desa kalian. Yang kedua, membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.